Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kelapangan hati untuk hadir di majlis ta'lim, yaitu pembahasan kitab tauhid. Kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masuk pada bab yang ke-20, bab ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin, yaitu pengkultusan berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, yusayyiruha authanan, akan menjadikan kuburan itu menjadi berhala, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mungkin antum masih ingat ketika kita membahas bab yang terkait dengan mengambil berkah. Bab terkait mengambil berkah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab man tabarraka bi syaratin aw hajarin wa nahwihima, bab tentang orang yang mengalap berkah dari pepohonan, bebatuan atau yang sejenisnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 19 sampai 23, afara'aitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra, di mana apakah patut kalian wahai orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga? Artinya apakah patut dijadikan sebagai Tuhan yang awalnya tentunya dibuat untuk mengalap berkah. Sebagaimana juga berhala-berhala pada zaman Nabi Nuh alaihissalam awalnya juga berasal dari perwujudan orang soleh. Wadda, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasrah. Ada lima berhala. Yang kata Abdullah bin Abbas, 5 orang ini adalah 5 orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, ya, setan membisikkan kepada kaumnya agar dibuatkan patung sebagai monumen, pengingat jasa-jasa mereka, pengingat kesolehan mereka, sehingga semangat mereka, kesolehan mereka itu bisa diwariskan kepada generasi berikutnya, sama sekali tidak untuk disembah. Ya, sama sekali tidak untuk disembah. Tetapi ikhwah, setelah generasi berganti generasi, akhirnya patung-patung ini yang tadinya hanya sebagai monumen
pengingat sejarah, pengingat jasa-jasa mereka, pengingat kesolehan mereka, agar generasi berikutnya mengikuti jejak kesolehan mereka, terlupakan hingga akhirnya 5 patung ini pun disembah. Padahal awal dibuatnya patung tersebut bukan untuk disembah. Ikhwah, ini terjadi akibat apa? Berlebihan dalam mencintai orang soleh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya, la tatruni kama atatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung habis Isa bin Maryam, yang akhirnya mereka angkat menjadi anak Tuhan. Demikian ikhwah, ini diawali dengan sangat menyanjung-nyanjung. Kata Rasulullah, jangan kalian lakukan seperti itu terhadap diriku, tetapi katakanlah Abdullah wa Rasuluh, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Nabi Isa itu hamba dan utusannya Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan merupakan kalimat yang Allah turunkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wan naru haq, neraka itu benar, wal jannatul haq, dan surga itu benar, maka dia akan masuk surga sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan. Tapi di situ ikhwah dijelaskan, pertama Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah, Nabi Isa hamba dan utusan Allah. Demikian ikhwah, dibatasi sudah. Tetapi karena hulu berlebihan, maka diangkatlah derajatnya Nabi Isa menjadi derajat yang tidak sepantasnya diletakkan di sana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi juga demikian, saking sayangnya, saking hormatnya, saking memuliakan dan mengagungkan Uzair, akhirnya mereka mengatakan, Allah menyebutkan wa qalatil yahud Uzairu bunullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Padahal dalam Islam ikhwah, dan bukan hanya di Islam, di semua agama yang Allah turunkan, ya, tidak ada satu akidah pun para nabi yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengangkat anak. Dalam Al-Quran ditegaskan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Hampir saja langit itu runtuh, bumi terbelah, watasirul jibalu hadda, dan gunung menjadi hancur gara-gara apa? Anda'u rahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwasanya anak Allah itu punya anak, mengangkat anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tentunya tidak layak bagi Allah untuk mengangkat seorang anak. Demikian. Makanya dalam soal Ikhlas dikatakan lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Itulah ikhwah. Kenapa ini semua terjadi? Karena terlalu berlebihan. Makanya ikhwah, salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia yaitu dengan ifrat wa tafrit. Ifrat yaitu hulu, berlebihan, wa tafrit yaitu memandang remeh. Biasanya yang berlebihan ini digodakan untuk orang-orang yang baik dan yang soleh. Demikian, dia rajin sholat, rajin zakat, ya, maka muncullah keinginan untuk melakukan lebih daripada yang telah dibatasi oleh Rasulullah SAW. Makanya muncullah 3 kisah, 3 orang yang mengatakan, wallahi innila aqumu wala anam, demi Allah aku itu akan sholat 1 malam suntuk dan tidak akan tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan, wallahi innila asumu wala uftir. Yang satu mengatakan, demi Allah aku akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, wallahi innila atazawajun nisa, demi Allah aku tidak akan menikahi wanita, tidak mau menikah. Berlebihan. Dan ini penyakit orang soleh, orang yang sangat antusias melakukan perbuatan-perbuatan baik,
sehingga setan mendorongnya sehingga melebihi batas akhir, batas atas daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa kita saking rajinnya, dia sholat subuh 2 rakaat dianggap belum cukup. Dibisikkan setan lah, cocoknya 6 rakaat. Betul juga, sholat dia melebihi dari yang seharusnya. Itu ikhwah. Makanya orang-orang yang gak sholat gak akan mungkin digoda seperti ini. Adapun tafrid, itu godaan setan kepada orang-orang yang memang awam, pasaran. Demikian ikhwah. Nah, itu digodanya supaya buat maksiat yang jelas, seperti digodanya lah minum tua, digodanya supaya gak sholat. Demikian. Macam antum-antum gini digoda setan. Coba kau minum dulu tua itu, bisa berhasil setannya? Hah? Coba kau tes dulu makan BPK Yunus itu. Demikian. Berhasil? Nggak akan berhasil. Gimana mau berhasil, ikhwah? Kita masuk ke pajak yang ada babinya saja kita sudah jijik. Demikian ikhwah. Ya, makanya nggak mungkin dia dengan cara seperti itu, tapi dia cari-cari yang lain. Makanya baik ifrat maupun tafrid itu 2 cara yang dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Nah, di antaranya ini, ya, ifrat terhadap orang soleh, berlebihan terhadap orang soleh. Termasuklah bab kita ini, yaitu al-ghulu fi quburis sholihin. Ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Saya tanya, kenapa kuburan orang-orang soleh? Kenapa yang banyak digulukan, berlebihan sikap terhadap kuburan adalah kuburan orang-orang soleh? Kenapa enggak kuburan orang enggak soleh? Kenapa kira-kira? Hah? Iya, karena dianggap orang ini yang dekat, yang mungkin di sini ada berkahnya. Itulah ikhwah, itulah bisikan iblis. Padahal ikhwah, ziarah kubur itu kan disunahkan, ya kan? Ziarah kubur disunahkan. Demikian. Tapi di samping ziarah kubur dimasukkanlah, misalnya ketika dia ziarah kubur orang soleh terbetik dalam hatinya, cobalah kamu mintalah supaya hati kamu dihilangkan dari kegalauan. Hilang. Tuh, betul ini. Betul-betul berkah ini kuburan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dalam masalah ini, ya, akhirnya kuburan-kuburan orang yang dianggap soleh dianggap punya keramat, punya kekuatan magic, punya kekuatan kekuatan ruhiyah, punya kekuatan batin, punya kekuatan tersembunyi yang tidak ada pada kuburan-kuburan yang lain. Akhirnya bagaimana? Orang berdatanganlah bukan untuk mendoakan yang si pemilik kuburan, tapi untuk mendapatkan keberkahan. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita itu ziarah kubur, tujuannya kan ada dua tujuan. Pertama, untuk mengingat hari akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah larang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan kalian ziarahi. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah, karena hal itu dapat mengingat hari akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan si penghuni kubur, mendoakan, bukan didoakan ya, mendoakan kepada Allah agar diampunkan dosanya, dilapangkan kuburannya, diterangkan kuburannya. Itu dia. Jadi hanya ada dua. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Taib. Kalau dia seperti ini saja, maka disyariatkan. Ya, maka disyariatkan. Tetapi kalau ada yang ketiga, seperti untuk berdoa di sana untuk dirinya. Penziarah bukan hanya dia mendoakan si penghuni kuburan, tapi dia sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan tersebut. Sama sekali tidak berdoa minta kepada si penghuni kuburan, enggak. Dia hanya berdoa kepada Allah tapi di dekat kuburan. Demikian ikhwah, dekat kuburan. Tidak berdoa kepada si penghuni kuburan, enggak. Dia datang ke kuburan orang soleh, kemudian dia, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah mudahkan rezekiku, mudahkan jodohku, apalagi
sembuhkan penyakitku. Enggak, sekalipun enggak meminta, tapi dia berdoa itu pergi ke kuburan. Tidak ada seorang pun yang melakukan hal ini kecuali dia pasti meyakini doa di kuburan itu mustajab. Kalau enggak, ngapain dia jauh-jauh? Demikian ikhwah, ngapain jauh-jauh? Di rumah bisa. Bukankah kita juga meyakini bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat? Ngapain jauh-jauh? Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kenapa orang jauh-jauh dari Medan pergi ke Mekah sana? Karena di sana ada berkahnya. Dan memang ada dasarnya. Makanya ikhwah, ketika Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia yang memilih mana yang ada berkah, ya, mana yang bisa dialap berkahnya. Cara mengambil berkahnya juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, Masjid Aqsa, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala puji bagi Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna, yang telah kami berkahi haulah. Jadi Masjid Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjid Abu Bakar Siddiq barakna haulah, kan enggak ada. Demikian Masjid Abu Bakar Siddiq kami berkahi sekitarnya, kan nggak ada ikhwah. Ya sama seperti masjid-masjid yang lain. Nah, Masjid Aqsa punya keistimewaan. Allah yang katakan barakna haulah, kami berkahi masjid tersebut dan yang sekitarnya. Itulah ikhwah. Maka kita katakan berarti berkah. Itu dia. Kalau tidak ada ayat ini, maka nggak kita katakan masalah ini. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ketika ada seorang pergi ke kuburan tersebut, dia berdoa kepada Allah di dekat, di samping kuburan tersebut, berarti dia meyakini bahwasanya ini kuburan mustajab kalau kita berdoa di sana. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya berdoa di kuburan itu mustajab, maka perlu dalil. Seperti yang telah kita pelajari di bab yang kita sebutkan tadi, ketika kita mengalap berkah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, pertama harus jelas dasar dalilnya bahwasanya makhluk itu berkah. Seperti Ka'bah, Masjidil Haram. Masjidil Haram makhluk enggak? Makhluk. Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, kemudian Hajarul Aswad, air Zam-Zam, kurma, itu semua benda-benda yang berkah. Zaitun, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian satu, udah jelas ya, ada dasarnya. Kemudian cara mengalap berkahnya juga harus ada dasarnya. Demikian, cara mengalap berkah Hajarul Aswad, dicium. Demikian ikhwah. Cara mengalap berkah Ka'bah, tawaf. Demikian ikhwah. Jadi ada dasarnya. Nah sekarang ikhwah, kalau dia datang ke kuburan, okelah kuburan orang soleh, terkenal soleh, dia tujuannya untuk mengingat akhirat, mendoakan orang soleh, kemudian berdoa kepada Allah untuk dirinya di situ, berarti orang ini walaupun tidak sampai pada syirik, tapi dia melakukan kebid'ahan, meyakini sesuatu tapi tanpa dalil. Ikhwah, meyakini sesuatu tanpa dalil. Demikian. Dari mana kita tahu bahwasanya tempat itu berkah? Bukankah berkah ini punya Allah, bukan punya kita kan? Bukan punya kita. Allah yang punya. Terus ketika kita mengatakan ini berkah, mana dasarnya bahwasanya ini berkah? Harus ada ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi nggak sampai syirik. Tapi kalau dia malah berdoa kepada si penghuni kuburan, ini baru jatuh pada syirik, bahkan bisa jatuh pada syirik besar. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berdoa di dekat kuburan? Itu untuk saddu dzara'i, untuk menutup jalan menuju kesyirikan. Karena kalau ini dibiarkan, lama-lama nanti generasi akan memahami bahwasanya orang tuanya, kakeknya berdoa minta kepada
penghuni kuburan seperti patung orang kaum Nabi Nuh itu. Awalnya hanya sekedar bikin patung sebagai sebagai pengingat sejarah dan lain-lainnya. Ujung-ujungnya akhirnya disembah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini yaitu bab maja'al ghulu anna ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha authanan, bahwasanya berlebihan terhadap kuburan orang soleh itu dapat menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini satu hal yang dilarang dalam Islam. Ya, ingat ikhwah, bukan dilarang ziarahnya. Karena ketika kita bicara tentang tidak boleh menziarahi kuburan-kuburan yang dianggap keramat dengan tujuan kita berdoa di sana, dianggaplah kita itu melarang ziarah kubur. Jelas salah, beda. Ya, ziarah kubur itu disunnahkan, dan begitupun ziarah kubur itu nggak harus pilih-pilih orang soleh. Siapa bilang kalau ziarah kubur harus orang soleh? Kalau kuburannya nggak orang soleh, gimana? Demikian. Padahal ziarah kubur itu ikhwah, satu, tidak harus ada famili kita. Pokoknya kuburan. Seperti kita disunahkan kalau kita datang ke Madinah, kita disunahkan untuk ziarah ke kuburan Baqi Al-Gharqad. Memang kita ke sana ada famili kita di sana? Memang kakek kita mati di Madinah sehingga di sana? Kan enggak juga kan? Demikian. Tapi kita tetap disyariatkan. Demikian ikhwah. Jadi ziarah kubur itu tidak harus ada keluarga kita di situ. Gara-gara nggak ada keluarga kita di situ, keluarga kita semua di kampung, kuburannya mak di kampung, nenek di kampung, kakak di kampung, pokoknya yang udah meninggal di kampung semua. Akhirnya nggak ada ziarah. Kenapa? Nggak ada kuburan kami di sini. Akhirnya begitu ikhwah. Padahal ziarah itu tidak harus ada keluarga yang meninggal di situ, karena untuk mengingat akhirat. Untuk mengingat akhirat disunahkan ziarah kuburan kaum muslimin dimanapun. Ya, jika kita ingin mengingat akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dilarang berdoa di sana untuk menutup pintu kesyirikan. Makanya kita lihat dalam sejarah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang pohon Bai'ah Ridwan. Bai'ah durian waktu itu. Bai'ah Ridwan ini ikhwah, waktu itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi ke Mekah untuk pertama kali umroh. Akhirnya sebelum masuk kota Madinah, diutuslah Utsman bin Affan sebagai delegasi untuk memberitahu apa tujuan kaum muslimin ke Mekah. Bukan untuk perang, tapi untuk umroh. Tapi lama Utsman bin Affan nggak balik-balik, sehingga muncul isu bahwasanya Utsman bin Affan sudah dibunuh oleh orang Quraisy. Ikhwah, dahulu kalau utusan itu dibunuh, itu berarti nantang untuk perang. Karena kode etik bernegara pada waktu itu tidak boleh menyakiti utusan. Kalau utusan tersebut disakiti, berarti nantang perang. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk membela darah Utsman bin Affan. Berbaiatlah di bawah pohon. Ya, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Nah, pohon ini zaman Umar bin Khattab ditebang. Padahal kalau kita katakan ini situs ya kan? Situs sejarah yang sangat berharga. Tapi Umar bin Khattab melihat bahwasanya menjaga kredibilitas tauhid itu jauh lebih mahal ketimbang hanya sekedar mempertahankan situs sejarah yang bisa mengakibatkan kesyirikan. Mungkin kalau bahasa orang-orang sejarah, sayang ya pohonnya ditebang. Mana lebih sayang kalau jadi orang buat jadi kesyirikan di sana. Ditebang oleh Umar bin Khattab. Demikian ikhwan, pohon itu tebang.
Nggak tahu lagi sekarang di mana pohon itu. Coba bayangkan kalau pohon itu masih ada. Kalaupun mungkin nggak ada, mungkin masih ada anaknya gitu kan. Anaknya disinilah dulu, sudahlah habislah. Berdatanganlah orang ke sana. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan makan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, Rasul bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguh Allah sangat marah pada kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di sini Rasulullah SAW berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai tempat yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah orang. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Fa ajaba Rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati judran. Maka Rabb semesta alam mengabulkan doa Rasulullah dan dia mengelilingi dengan 3 tembok. Jadi ikhwah, seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya kubur Rasulullah itu diapit, dikelilingi oleh 3 tembok. 3 tembok tak berpintu dan tak berjendela. Bayangkan, tembok mati. Demikian. Jadi kalau antum ada tengok di Facebook, di media sosial bahwasanya ada waktu itu Presiden Chechnya masuk, dibuka pintu, kemudian ada kuburan yang diselimuti dengan kain hijau, itu hoax, nggak bisa masuk, nggak bisa dilihat. Kalaupun kita melihat dari luar itu ada jerjak gitu ya, jerjak besi. Kalau kita lihat itu dinding ke-3 atau ke-4 yang sudah dikelilingi dengan kain. Kuburnya nggak nampak. Itu ikhwah, ya. Dan memang akhirnya kalau orang mau menyembah kubur Rasulullah nggak bisa. Sampai sekarang. Jadi mereka gimana kalaupun kepingin kali, dari jauh lah dia menghadap ke kuburan. Berdoa menghadap ke kuburan. Padahal Rasulullah mengatakan la tusalli ilal kubur. Janganlah kamu sholat menghadap kubur. Sholat ikhwah, sholat ya artinya doa. Jadi baik sholat dalam makna ibadah yang khusus maupun sholat dalam makna doa secara umum nggak dibolehkan menghadap kuburan. Jadi kalaupun misalnya kuburan itu ada di samping kita, jangan menghadap ke samping kita, tapi menghadaplah ke kiblat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Kemudian kisah ikhwah, mungkin antum pernah dengarlah kisah Nabi Daniel, di mana ketika berkata Abul Aliyah mengatakan bahwasanya ketika penaklukan kota Tustar, mereka menemukan mayat laki-laki yang dibaringkan di sebuah tempat tidur dan berada di dalam Baitul Mal, di mana mayat laki-laki ini tidak rusak dimakan, tidak busuk lah mayat ini. Di dekat kepalanya ada sebangsa kitab. Lantas ditanyakan ke penduduk ini, untuk apa ini mayat ini? Untuk apa mayat ini? Mereka katakan, kalau kami kekeringan, kami keluarkan mayat ini dan kami pun berdoa tawasul dengan mayat ini dan hujan turun. Selidik pun selidik, ternyata mayat ini adalah mayat Daniel namanya, Nabi Daniel. Karena kan memang ikhwah, Rasulullah pernah katakan jasad para nabi itu tidak busuk. Ya, jasad para nabi nggak busuk, walaupun nggak dimumi, nggak busuk. Lantas apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, mereka gali 12 kuburan dan pada malam hari dikebumikanlah jenazah Nabi Daniel ini di salah satu kuburan tersebut. Kemudian serempak kuburan itu ditimbun kembali. Supaya apa ikhwah? Supaya tidak dijadikan sebagai sarana tawasul. Demikian ikhwah. Contoh lain
Gua Hira, Gua Thur. Ini kan dalam sejarah yang yang cukup penting. Ya, seperti Gua Hira. Itu apa sejarah di situ, ikhwah? Gua Hira. Turunnya wahyu pertama, ikhwah. Turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Terus ada nggak keistimewaan Gua Hira? Ada nggak? Nggak ada. Sama seperti gua-gua yang lain, hanya memang sejarahnya Rasulullah mendapatkan wahyu di sana. Tapi untuk datang ke sana, berdoa di sana, sholat di sana, itu nggak dibenarkan. Ya, nggak ada istimewanya untuk sholat di sana dan nggak ada istimewanya untuk berdoa di sana. Ini kan berarti mengalap berkah dengan cara yang tidak disunnahkan Rasulullah SAW. Tidak ada dasar dari Rasulullah SAW. Demikian juga Gua Thur. Gua Thur itu apa? Apa kejadian dengan Gua Thur? Iya, ketika Rasulullah diburu oleh orang Quraisy untuk dibunuh, beliau kan akhirnya hijrah dengan Abu Bakar dan bersembunyi di Gua Thur. Terus setelah itu bagaimana Gua Thur? Adakah para sahabat datang ke sana, sholat di sana? Gua Hira, adakah para sahabat atau para ulama-ulama kita, a'immah yang 4 misalnya, Imam Syafi'i, Imam Malik segala macam, sengaja datang ke sana untuk berdoa di sana? Tak ada sama sekali. Ya, dia hanya sekedar situs sejarah penting. Udah, titik. Tidak ada di situ disunnahkan untuk sholat di sana, disunnahkan untuk berdoa di sana karena berkah. Nggak ada, ikhwah. Ya, nggak ada seperti itu. Padahal ini sejarah yang penting. Demikian ikhwah, penting sekali. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Terus Uhud. Uhud ikhwah rahimanallah wa iyyakum disunahkan untuk ziarah ke syuhada Uhud. Disunahkan untuk ziarah ke syuhada Uhud. Tapi nggak disunahkan naik ke bukit kecil itu Jabal Rumat. Nggak ada disunahkan. Ya sekedar sejarah mengatakan beginilah kondisinya dulu. Boleh. Tapi untuk naik ke gunung berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Nggak ada disunahkan di sana. Sejarah. Bahkan Badar yang menjadi peperangan perdana kaum muslimin menghadapi orang Quraisy, nggak ada keistimewaannya untuk berdoa di sana. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalaupun kita mau ke sana ya sekedar mengingat sejarah saja. Tidak ada berkahnya di sana. Tidak ada maksudnya untuk mengalap berkah di sana. Padahal ini situs-situs yang sangat penting, yang sangat berharga dalam perkembangan sejarah kaum muslimin. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Makanya ikhwah, ketika kita memahami Quran dan Sunnah, kita lihat bagaimana para sahabat. Apakah mereka pernah ke sana bolak-balik untuk mendapatkan berkahnya? Kalau enggak berarti tidak. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Jadi tidak dibolehkan. Walaupun memang hadis ini berbeda pendapat para ulama tentang kesahihannya, tapi secara makna dia dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain seperti la'anallahu qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Demikian ikhwah. Di sini dengan bahasa ishtadda ghadabullah, sangat marah Allah, ghadab. Allah Subhanahu wa taala marah. Ini juga menunjukkan bahwasanya marah itu termasuk salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Nisa ayat 93. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya yaitu jahanam kekal selamanya, dan Allah marah dan melaknatnya. Allah marah, ghadib. Terkadang disebutkan dengan kata-kata maktun, seperti kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kepada orang-orang yang berkata tapi tak berbuat. Kadang disebutkan dengan kata-kata sakhtun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bisakhatim minallah, yaitu Al-Imran ayat 162. Artinya semua marah. Bahasa Indonesia marah semua artinya itu. Demikian. Artinya sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa harus kita bahas? Karena banyak kaum muslimin yang mengatakan Allah tak punya sifat marah. Kenapa demikian? Kata mereka tidak layak Allah tuh punya sifat marah. Karena marah itu ghilyanul dam, gejolak darah. Demikian, gejolak darah. Gak layak Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah. Sebagaimana mereka mengatakan Allah tak layak punya sifat mencintai. Padahal dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsin. Demikian ikhwah, mencintai. Kenapa nggak boleh mencintai? Allah nggak punya sifat mencintai karena yang namanya mencintai itu adalah mailul qulub, mailul qalb ila syai', yaitu kecenderungan hati kepada sesuatu. Dan nggak layak Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat ini. Kita katakan ikhwah, Allah yang mengatakan dalam ayatnya dia punya sifat marah. Dia mengatakan marah. Allah yang mengatakan Allah itu mencintai. Demikian, mencintai orang-orang yang baik, yang soleh. Berarti Allah punya sifat mencintai. Udah. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau dikatakan kalau yang namanya marah itu gejolak darah, itu kan kita, itu definisi kita kalau kita marah. Demikian ikhwah, itu kalau definisi kita marah. Cinta juga demikian, kecenderungan hati itu kalau cinta kita. Demikian ikhwah. Jangan sampai karena kita katakan makhluk punya sifat cinta, Allah punya sifat cinta, kemudian makhluk punya sifat marah, Allah juga punya sifat marah, maka kita ta'til ataupun kita nafikan Allah nggak layak punya sifat marah dan Allah nggak layak punya sifat cinta. Ini salah. Konsep ahli sunnah wal jamaah ikhwah sudah sangat jelas. Demikian ikhwah, sangat jelas. Apa itu? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar sifat ada pada Allah, ada pada manusia. Melihat sifat ada pada Allah, ada pada manusia. Tapi mendengar dan sifat, mendengar dan melihat Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya manusia, makhluk, beda. Demikian ikhwah. Terus kalau sifat Allah mendengar, ya sifat Allah mendengar maha. Makanya dalam bahasa Indonesia ketika kita menyebutkan sifat Allah selalu kita sebutkan maha. Artinya maha, nggak beda dengan makhluk-makhluknya. Itu caranya ikhwah. Hanya sama dalam masalah lafaz tapi hakikatnya berbeda. Demikian ikhwah. Ya, seperti misalnya manusia marah. Antum pernah lihat anjing marah? Pernah? Nggak pernah? Pernah. Baik, kalau antum marah gimana ekspresi antum? Ninju. Kalau anjing marah gonggong atau gigit. Baik. Kalau antum marah kemudian antum gigit nyerupai anjing. Kalau antum marah gong gitu nyerupai anjing. Padahal sama-sama marah, hakikatnya berbeda. Itu sama-sama makhluknya sudah berbeda. Nggak usah jauh-jauh lah. Antum marah, istri antum marah, beda nggak? Kalau antum marah gimana? Diam. Kalau istri antum marah? Beda. Kalau istri antum marah gimana? Merepet, gitu ya. Makanya kalau ada laki-laki marah merepet, dikatakan macam mama-mama. Itu sama-sama manusia, beda-beda ikhwah. Walaupun sama-sama disebut marah. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mentakwil Allah marah itu artinya adalah iradatul intiqam, ingin menghukum. Itu dia. Iradatul intiqam, ingin menghukum. Kita katakan kalaulah Anda
membatalkan sifat marah pada Allah dengan alasan karena makhluk juga marah, memang kalau ditakwil yang namanya marah itu diartikan iratul intiqal, iratul intiqam, yaitu keinginan untuk menyerang, menghukum. Keinginan itu apa nggak ada juga pada makhluk? Iradah, intiqam, keinginan untuk menghukum. Bukankah keinginan untuk menghukum juga ada pada makhluk? Kalau antum marah dengan anak antum, sudah berkali-kali dikasih tahu, tapi tak melanggar, maka antum akan ingin menghukum. Kenapa antum ingin menghukum? Karena ada sifat marah. Keinginan menghukum itu juga ada pada makhluk. Kenapa malah yang marahnya dinafikan, tapi diartikan iratul intiqam ini ditetapkan? Padahal iradah intiqam itu juga ada pada makhluk. Paham kira-kira? Paham ya? Alhamdulillah. Ya Allah, paham mereka. Ada demikian ikhwah. Itu dia. Jadi mau kemana larinya? Nggak bisa lari kemana-mana kecuali menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu semua nama dan sifat Allah yang ada disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah harus kita yakini dan kita tetapkan, karena Allah yang menceritakan tentang dirinya. Bila ta'til, tidak menafikan, wala ta'wil, juga tidak diartikan ke makna-makna yang lain, wala tashbih, dan juga tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Jadi kalau orang-orang Jahmiyah, ya, mereka Jahmiyah, Mu'tazilah itu menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menafikan. Kalau orang-orang Asy'ariyah menafikan sifat Allah kecuali hanya 7. Yang nanti dikembangkan menjadi 13 sifat, dikembangkan lagi menjadi sifat 20. Jadi 7. Yang 7 inilah mereka tetapkan, yang lainnya enggak. Seperti iradah, kudrah, sama, mendengar, al-ilm, ilmu, apa lagi? Melihat, al-basar, kemudian kalam, apa lagi? Wujud, enggak. Wujud, qidam, baqa, al-mukhalafatul hawadis, al-qiyamu minal husi, al-wahdaniyah, enggak itu. Maksudnya yang ada sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ada 7. Mereka tetapkan ada kalam. Kalam kata mereka ini sifat yang ditetapkan. Masalahnya kenapa mereka menetapkan kalam, tidak menetapkan ridho? Kalam ditetapkannya, ridho tidak. Alasannya ridho nggak layak, karena ada pada makhluk. Memang kalam nggak ada pada makhluk. Kudroh itu kan kekuasaan, kemampuan, ditetapkan mereka. Memang pada makhluk nggak ada kudroh. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan kudroh juga ada pada makhluk, kudroh juga ada pada Allah. Tapi jelas kudrohnya makhluk beda dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang sangat mudah, ikhwah. Demikian ikhwah, mudah sekali. Tetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Sudah, kemudian tetapkan bahwasanya ini adalah sifat yang maha tinggi, tidak sama dengan makhluk. Selesai. Kalau ada yang mengatakan bagaimana Allah itu mendengar, oke, mendengar. Terus bagaimana cara mendengarnya? Cara mendengar itu, ikhwah, tidak boleh dipertanyakan, karena kalimat bagaimana mendengarnya Allah harus tahu bagaimana zatnya. Itu ikhwah. Kemarin di hari Ahad kita juga ada bahas masalah ini. Misalnya antum tahu cacing tanah? Dikit yang tahu ya. Tahu lah cacing tanah. Baik. Kalau saya katakan, antum coba jawab. Cacing naik sepeda. Antum tahu sepeda? Tahu. Enggak tahu? Astagfirullah. Tahu. Cacing tahu. Kalau saya katakan cacing naik sepeda, bisa antum bayangkan cacing naik sepeda? Bisa? Enggak. Antum bisa? Gimana? Duduk di mana? Di bangkunya. Terus dayung dia. Demikian ikhwah. Ikhwah, antum kalau nembeng dengan teman naik mobil. Ini apa akhi? Naik mobil. Terus antum nggak punya mobil, nggak nyetir mobil juga.
Antum kata, gimana kemari? Naik mobil. Apa sudah harus dia nyetir? Kan enggak. Jadi kalau cacing naik sepeda? Hah? Ya mungkin dia nempel di sepeda di belakang atau di keranjang sepeda depan. Kan naik juga. Yang penting kan naik. Demikian ikhwah. Jangan terbayangkan antum cacing dayung. Terus megang setengah gimana itu? Demikian. Tapi kita bisa membayangkannya. Kalau monyet naik sepeda bisa bayangkan? Demikian. Kalau monyet naik sepeda janda itu bisa dibayangkan? Hah? Ya dibayangkan paling monyetnya yang gede lah, karena nggak nyampe. Tapi masih bisa dibayangkan. Kenapa? Karena kita tahu sepeda itu bagaimana, kita tahu monyet itu bagaimana. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak tahu bagaimananya. Zatnya kita nggak tahu, nggak bisa dibayangkan. Ya, tidak bisa dibayangkan, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwah tunjuk tangan kalau saya katakan hewan ini yang nggak tahu ya. Coba tunjuk tangan. Thu'ban. Ada yang tahu? Hewan apa? Tunjuk tangan aja, nggak usah katakan artinya. Thu'ban. Antum tahu thu'ban? Nggak tahu. Oke. Kalau saya katakan thu'ban naik kereta api, bisa antum bayangkan? Coba, bentar ya. Antum kira-kira thu'ban itu hewan apa? Atau bangsa manusia? Kira-kira aja. Tebak-tebak aja. Bangsa binatang melata, unggas, atau burung yang bisa terbang, atau bangsa cacing yang mana? Melata, antum? Kira-kira aja. Enggak suruh pusap antum kalau salah enggak. Kira-kira aja. Melata, antum? Oh, seperti buruk gitu, merpati. Antum lagi? Melata. Antum? Mamalia. Mamalia itu seperti ikan hiu gitu ya? Iya, mamalia. Oke. Antum lagi? Dia kan bisa berupa kaki 4, kaki 2, unggas, bisa melata atau merayap atau terbang. Antum pilih yang mana? Yang bisa terbang. Bayangkan ikhwan. Kenapa? Antum nggak tahu. Coba saya kasih tahu artinya. Thu'ban itu artinya ular besar. Coba terbang ular. Baru bisa antum bayangkan kan? Demikian, karena nggak tahu. Demikian ikhwah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak kita ketahui hakikatnya bagaimana, zatnya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Maka untuk mengetahui sesuatu bisa kita langsung tahu artinya. Kalau kita nggak bisa mengartikan, minimal persamaannya. Ya, persamaannya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Misalnya, siapa yang tahu ghazal? Ghazal. Tunjangan. Panjangan. Apa itu, Pak? Rusa. Oke, rusa. Bapak itu rusa. Katanya ghazal itu rusa. Berarti yang kaki 4 gitu ya. Antum ghazal? Bilang aja, nggak ada masalah, bilang aja, tebak-tebak aja. Sebangsa janda. Apa kira-kira? Kelelawar, masya Allah. Antum masih ghazal itu apa? Ayam, masya Allah. Belakangnya antum ghazal itu apa? Ih, nengok samping antum. Hah? Sunat. Ular, sebangsa ular. Hang begini, saya katakan ghazal itu dia besarnya mirip kambing. Udah mulai bisa nggak terbayangkan? Bisa kan? Kenapa? Tapi mirip kambing bukan kambing, mirip kambing. Tapi dengan saya katakan mirip kambing, berarti dia sudah bisa terbayangkan karena mirip kambing. Nggak akan lagi antum mengatakan kelelawar, kelelawar gimana? Mari kelelawar. Nggak lagi ke sana, nggak akan terbayang lagi itu berupa gajah, nggak terbayang lagi. Kenapa? Oh ya, mirip kambing, berarti sekitar gitu. Itu namanya persamaan. Demikian ikhwah. Misalnya antum bicara, kemarin ikhwan itu datang kemari. Ikhwan yang mana? Si fulan. Yang mana tuh fulan? Allah yang mirip si fulan. Nah, oh yang itu. Bisa kan ikhwah? Kenapa? Persamaannya. Allah itu tidak pernah menceritakan kepada kita bagaimana zatnya dan juga tidak ada persamaannya. Makanya kalau ditanya bagaimana, nggak bisa.
Ketika Imam Malik ditanya tentang Al-Rahman wa 'arsy istawa, Allah itu Ar-Rahman bersemayam di atas arsy, ulu, berarti di ulu, tinggi di atas arsy-Nya. Ditanya, bagaimana istiwanya? Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum. Wal kaifiyatul majhul. Maklum itu sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaifiyatul majhul. Kaifiyatnya enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani wajib. Was su'alu anha bid'ah. Bertanya bagaimana tentang istiwa itu bid'ah. Enggak boleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya dalam masalah ini yaitu tidak boleh al-ghulu, berlebihan dalam terhadap kuburan orang-orang soleh. Jadi ya seperti biasa, kita ziarah, kita doakan dia. Memang kalau orang soleh butuh nggak doa? Butuh, buktinya top, disolatkan dia kan. Doa juga, kita doakan dia, kita ziarah orang soleh, kemudian kita berharap mengharapkan dapat mengingat hari akhirat. Itu ikhwah hadis pertama, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Ikhwah, seperti begini. Kesalahan itu macam-macam. Ya. Kesalahan yang menafikan sama sekali. Ketika Allah katakan Allah itu mencintai orang muhsin, orang baik. Kemudian dikatakan Allah itu tak punya sifat mencintai. Demikian. Tapi ikhwah, mengingkari satu huruf dalam Al-Quran itu apa hukumnya? Bisa kufur ikhwah. Alif lam mim, saya nggak yakin alifnya ini Quran. Lam mimnya aja nih. Alifnya saya nggak yakin. Nggak benar ini. Ini bisa kufur. Karena Quran itu sudah mutawatir. Demikian ikhwah. Demikian juga asma sifat. Kalau dia ingkari total, sama sekali dia ingkari, tidak ditakwil ya, diingkari, maka dia bisa kufur. Makanya Jaham ya dikafirkan, Jahmiyah dikafir oleh para ulama karena dia mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah dia mengingkari sifat tapi menetapkan nama. Mu'tazilah, Jahmiyah mengingkari nama dan sifat. Begitu banyak nama dan sifat Allah di dalam Al-Qur'an harus diingkari. Makanya bisa kufur. Ya tergantung kesalahannya itu di mana. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam. Lagi? Jika sudah jelas seperti itu cara memahami, kenapa? Jika sudah jelas seperti itu cara memahami sifat Allah, lalu kenapa masih ada saja orang yang salah memahami mengenai sifat Allah? Ikhwah, jangankan sifat Allah, jangan sifat Allah, yang ngaku jadi nabi saja masih ada yang mengimani. Masih ingat Lia Eden? Siapa dia Lia Eden? Orang yang ngaku nabi dan mengaku sebagai temannya Jibril. Ada nggak pengikutnya? Ada. Demikian ikhwah, ada. Yang begini-begini ada saja pengikutnya. Jadi jangan heran. Ustaz, izin bertanya, perlombaan apa saja yang boleh dihadiahnya untuk diambil berupa uang atau barang? Terima kasih. Allahu a'lam. Nggak ingat saya. Siapapun meninggal dunia maka kuburannya menjadi taman surga atau liang api neraka. Ini menjadi dalil untuk ngalap berkah kuburan bagi orang-orang awam. Siapapun yang meninggal dunia maka kuburannya menjadi taman surga dan liang neraka. Jadi menjadi dalil untuk mengalap berkah kuburan dari orang-orang awam. Di mana pendalilannya? Memang kuburan itu bagi penghuninya bisa jadi surga, artinya dapat nikmat kubur, atau jadi neraka, dapat azab kubur, betul. Tapi pendalilan dia mengalap berkahnya dari mana? Ngalap surga, nikmat kubur itu untuk dia, bukan untuk kita.
Demikian juga azab kubur untuk dia. Nah sekarang oke lah, ini kuburan. Saya mau ngalap berkah di kuburan ini. Sekarang siapa yang memastikan bahwasanya orang itu pasti mendapat nikmat kubur? Siapa yang bisa memastikan? Oh, dari mimpi Ustadz. Ikhwah, kalau mimpi saja. Demikian ikhwah. Antum mendengarkan adanya ketika marabbuka, dijawab siapa? Habib Al-Haddad. Ikhwah, itu dalam mimpi juga ceritanya. Siapa lupa? Habib Al-Haddad atau siapa? Ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nangkir, siapa Tuhanmu? Habib apa lupa saya namanya. Tapi kan pertanyaannya siapa Tuhanmu? Disebutkan si Habib Fulan. Ya, si Habib Fulan. Ikhwah, ini kan kufur. Ya kan, kufur. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Habib Fulan. Ya. Ini semua cerita dalam mimpi. Jadi masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, dari mana taunya bahwasanya orang tersebut dapat azab atau dapat nikmat kubur? Nggak ada yang bisa memastikan kecuali sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Rasulullah kabarkan mereka masuk dalam surga. Dan Rasulullah sendiri ketika Rasulullah SAW lewat di dua kuburan, apa kata Rasulullah? Innahuma la yu'adzaban, dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fil kabir, mereka diazab bukan dikarenakan dosa yang dianggap enggak besar bagi mereka. Wa amma ahaduhuma yamshi bin namimah, adapun yang satu karena suka mengadu domba. Wa ammal akhar wa la yastatiru minal baul, dia tidak cebok ketika setelah buang air kecil. Lantas Rasulullah ambil pelepah korma dan dipatahkan dua, ditancapkan setengah yang satu, setengah yang satu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala la'allallahu yukhaffif lahumul adzab ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab mereka berdua selama pelepah korma ini belum kering. Bisa kita mengamalkan hadis ini? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena dasarnya tahu dulu ini diazab apa enggak. Mau tanya, bang, diazabnya dia bang gitu. Nggak bisa kita ketahui, makanya nggak bisa kita amalkan hadis itu. Atau kita udahlah spekulasi, kalau pelepah kurma nggak ada Indonesia, udahlah kelapa sawit aja deh, pelepah kelapa sawit, set gitu. Atau sekalian saja ditanamkan bibit pohon apa gitu, jadi nggak kering-kering kan, malah bertambah pohon mangga kita tanamkan di situ, kan nggak kering-kering, malah berbuah dia. Demikian. Nah, itu kan spekulasi, nggak bisa, ikhwah. Jadi mengenai sikap ini hanya bisa Rasulullah beliau melakukan untuk meringankan azab orang yang yang sedang diazab kubur. Tapi kalaupun kita tahu, bisa kita pastikan gara-gara doa kita azab orang ini akan diringankan? Bisa? Nggak bisa juga. Jadi banyak itu menunjukkan kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita jadikan itu sebagai dalil untuk disunahkannya naburkan bunga. Itu dia. Nggak ada ikhwah. Bunga. Dahulu nggak ada bunga kantil, bunga bugenvil, bunga teh ayam. Mana ada dulu? Yang ada bunga korma lah, daun buah korma pas ketika berbunga. Dan nggak akan mungkin juga mereka rontokkan karena supaya kalau dirontokkan nanti gimana buahnya? Demikian ikhwah. Kalau antum ada bunga kantil di Arab Saudi? Mana ada? Demikian ikhwah. Itulah dia. Ada yang mau nanya langsung silakan. Ada? Ustadz, bagaimana hukumnya kalau sholat ada darah mengalir akibat gigitan lintah atau pacat? Apakah sholat kita batal? Sebaiknya bagaimana ikhwan? Ada seorang sahabat yang dia ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga perbatasan, menjaga keamanan. Ketika dia sedang sholat, dia sambil dia menjaga, dia sholat. Ketika itu kakinya kena anak panah dan dia lanjutkan sholatnya. Kira-kira kalau kena anak panah tuh keluar darah apa atau keluar air mata? Dua-dua. Kalau kita dua-dua. Kalau kita bukan hanya keluar air mata, aduh lagi sholat, mungkin keluar suara pun, bukan hanya air mata. Jadi ikhwah, keluar darah. Tapi kan tidak kalau darah itu dinyatakan najis, maka enggak berarti dia harus batalkan. Karena kita sholat nggak boleh ada najis.
Makanya ikhwah, darah itu sendiri khilafiyah dengan para ulama, apakah darah segar itu najis apa tidak. Yang rajih Allahu a'lam bishawab, darah itu nggak najis. Nggak najis. Satu tadi itu. Dan juga ikhwah, antum pernah nggak luka tapi bawa sholat? Namanya luka. Luka kena pisau pakai handiplas, ada nggak darah di situ nempel? Kalau dia najis, antum harus bersihkan habis. Demikian ikhwah. Misalnya antum lagi cebok tuh, ada tinggal kuning-kuning di ujung. Tahu, kuning-kuning, sholat dulu lah gitu. Kan nggak bisa. Kenapa? Najis, harus dibersihkan habis. Demikian juga darah. Kalau dia najis harus dibersihkan habis. Kenapa? Najis. Jadi kisah tadi itu jelas menunjukkan bahwasanya tidak najis. Dan kisah kita yang saya kira pernah nggak, ada nggak antum di sini nggak pernah semenjak dia hidup ada sholatnya yang nggak pernah sedikit ada luka? Ada? Nggak ada kan? Pasti kita pernah lah. Kita sholat dalam keadaan luka. Ya mungkin lagi diperban atau lagi di handiplas. Tapi bagaimanapun ada darahnya. Satu. Kedua, ketika pemuka Madinah Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Ubadah, lupa saya, yang dia ketika perang Ahzab itu kan kena panah. Akhirnya kenalah urat nadi dia memancar. Lantas dihentikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kay. Darahnya dengan kay itu besi panas, dipanaskan supaya beku darahnya. Terus dibawalah dirawat di dalam masjid. Kemudian satu hari tak lama kemudian pecah lagi dan mengalir darahnya. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya darah itu najis, kemungkinan besar ya nggak boleh dong perawatan orang-orang yang jelas berdarah-darah itu ke masjid, karena darah itu najis. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, darah itu tidak najis. Adapun ayat mengatakan innamal maitatu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi, ya, dan daging babi. Ikhwah, darah ini yang disepakati najis, darah nifas dan darah haid. Itu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Kalau seandainya kita katakan bahwa darah itu najis, maka konsekuensinya nggak boleh donor darah dan nggak boleh transfusi darah, karena sedang memasukkan najis. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Dan juga nggak boleh PRP. Anda tahu PRP? PRP itu termasuk salah satu cara perawatan mama-mama. Dari pakai plasma darah. Kalau misalnya ada pipi yang bopeng, itu disuntikkan pakai plasma PRP dengan cara perawatan PRP supaya dia datar lagi gitu. Demikian. Antum yang pakai wajah merasa bopeng-bopeng bekas jerawat, itu bisa disembuhkan pakai plasma darah. Ya kalau seandainya darah itu najis, plasmanya juga berarti najis. Allahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung pada darah itu bukan najis. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat 2 kali ketika sholat wajib? Sholat 2 kali. Kenapa sholat 2 kali? Nggak batal? Sedekah. Oh, satu sedekah. Hemat ya, sedekahnya sholat. Nggak pakai modal. Demikian ikhwah. Kalau sudah sholat kita sah, nggak usah diulangi lagi. Demikian, kenapa harus diulangi lagi? Ya, Allahu a'lam. Tidak ada sunnahnya untuk diulang 2 kali. Saya khawatir nanti malahan dari waswas syaitan jadinya. Seorang suami mengimami istri di rumah bukan dengan sholat itu lagi diulang, enggak, sholat sunnahnya. Antum sholat zuhur di rumah, di masjid, pulang ngimami istri sholat jamaah. Antum sholatnya sholat ba'diyah, istri zuhur, jadi dia tambah 2 rakaat, gitu caranya. Bukan antum sholat zuhur 2 kali, ya, itu caranya. Itu kalau antum punya istri. Kalau nggak punya istri jangan perasaan juga. Satu lagi lah.
taj'alu buyutakum maqabir. Kok taj'alu? Jadikan taj'alu buyutakum maqabir ini artinya jadikanlah rumah kalian kuburan. Ini ada kurang copy pastinya ini. Ketinggalan la-nya. Ketinggalan la-nya. Ketahuan kali copy pastinya. Ini bukan taj'alu buyutakum, artinya la taj'alu buyutakum kuburo, la-nya nggak tercopy. Jadi kalau nggak pakai la, jadikan rumah kan kuburan. Apa ini? Hadis dari mana ini? Taib, la taj'alu buyutakum kuburo maqabir, jangan kan jadikan rumah kan kuburan. Inna syaitan yanfiru fil baitil ladzi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Oke. Ustadz, apakah yang dimaksud dibacakan di sini juga berlaku dengan memutar murattal di rumah? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bisa keduanya. Bisa keduanya. Antum baca Quran dan dibacakan Al-Quran. Dua-dua bisa. Demikian ikhwah, ya. Karena Rasulullah juga pernah minta sahabat untuk membacakan Al-Quran, beliau mendengar. Dua-duanya ikhwah, ya, dua-duanya. Allahu a'lam bissawab. Baik ikhwah, itu saja. Ada yang langsung? Alhamdulillah enggak ada. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.